Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas tentang uji peringkat Wilcoxon untuk sampel terikat. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 7, yaitu ada saya Zalfa Triananda, Zalfa Salsabila, dan Sevi Aulia. Apa itu uji Wilcoxon? Uji beda digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antara dua buah data dan menguji tingkat signifikasi hipotesis komparatif dua sampel. Jika beda dalam penelitian ini menggunakan Wilcoxon-Sainen rank test, uji Wilcoxon adalah bentuk lain dari uji T berpasangan. Jika uji T termasuk dalam sistematis parametris yang memerlukan syarat-syarat tertentu, yaitu data harus berdistribusi normal, sedangkan uji Wilcoxon termasuk dalam statistik non-parametris yang tidak mengharuskan datanya berdistribusi normal. Menurut Supranto, uji peringkat bertanda Wilcoxon digunakan jika besaran maupun arah perbedaan relevan untuk menentukan terdapat perbedaan yang sesungguhnya antara pasangan data yang diambil dari dua sampel yang saling berkaitan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah melakukan uji Wilcoxon. Yang pertama ada menentukan hipotensi yang akan diuji seperti hipotensi 1, diantaranya ada HO-1 dan HA-1, yaitu keduanya sama-sama tidak terdapat perbedaan profitabilitas yang signifikan antara sebelum dan sesudah rek isu. Hipotensi 2 juga ada HO-2 dan HA-2, yaitu keduanya pun sama-sama tidak terdapat perbedaan likuiditas yang signifikan antara sebelum dan sesudah rek isu. Hipotensi 3 ada HO-3 dan HA-3, yaitu keduanya pun sama-sama tidak terdapat perbedaan kinerja pasar yang signifikan antara sebelum dan sesudah rek isu. Yang kedua, menentukan taraf kesalahan. Yang diinginkan dalam penelitian ini digunakan A itu sama dengan 50%. Nah, yang ketiga, menentukan besar dan tanda perbedaan antara pasangan data. Yang keempat, menyusun peringkat perbedaan tanpa memperhatikan tanda. Yang kelima, menandai pada tingkat yang telah ditentukan. Dan yang keenam, jumlah levelnya. Nah, jumlah levelnya ini menjumlahkan semua peringkat negatif dan semua peringkat positif yang paling kecil dari kedua hasil penjumlahan tersebut diterapkan sebagai nilai hitung. Ya, yang ketujuh, menguji hipotensi bila datanya itu 25 menggunakan pendekatan distribusi normal. Dapat kita lihat di gambar 3.1 rumus untuk menghitung nilai Z hitung, yaitu Z sama dengan T dikurangi mu T dibagi sigma T, di mana T itu sama dengan jumlah jenjang atau ranking yang terkecil. Nah, mu T sama dengan N dalam kurung N ditambah 1 dibagi 4. Untuk sigma T yaitu akar dari N dalam kurung N ditambah 1 dan dalam kurung 2N ditambah 1 dibagi 2N. Dan untuk N itu adalah jumlah sampel atau peringkat, kecuali yang 0 itu tidak dihitung. Setelah diperoleh Z hitung, kemudian dibandingkan dengan Z tabel, pada taraf kesalahan A itu sama dengan 5%. Selanjutnya, penerimaan dan penolakan HO ditentukan sebagai berikut. Maka, jika min Z tabel kurang dari Z hitung, kurang dari plus Z tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Sedangkan Z hitung lebih besar dari Z tabel dan min Z hitung kurang dari min Z tabel, maka HA diterima dan HO ditolak. Terima kasih. Di sini terdapat soal 12 pasang anak kembar diberikan tes psikologi untuk menentukan apakah yang lahir pertama lebih agresif daripada anak yang lahir kedua. Taraf nyata yang digunakan adalah 5%. Nah, di sini ada tabel untuk anak yang lahir pertama dan kedua. Karena di soal sudah diketahui bahwa anak pertama lebih agresif dari anak kedua, maka kita akan menggunakan hipotesis satu arah. Nah, di sini ada tabel lagi untuk perhitungannya. Untuk kolom ketiga itu kita cari selisih antara anak pertama dan kedua. 86 dikurangi 88 itu min 2, 71 dikurangi 77 itu min 6, dan seterusnya.
Dan untuk kolom keempat itu kita beri ranking. Untuk yang D-nya 0 tidak diberi ranking. Kita beri ranking mulai dari yang terkecil. Nah, di kolom ketiga itu yang paling kecil angkanya 1 dan ada 2 angka 1, maka dirata-ratakan jadi 1,5 dan seterusnya. Setelah angka 1 ada angka 2. Kita beri ranking 3 dan seterusnya. Untuk kolom kelima kita beri tanda sesuai kolom sebelumnya. Asal mulanya angka 3 itu negatif, maka kita beri tanda negatif, begitupun seterusnya. Untuk kolom terakhir kita hitung dulu yang negatif berapa dan yang positif berapa. Kita ambil yang lebih sedikit, karena yang negatif hanya 4, maka kita ambil yang negatif. Jadi 3, 7, 5,5, dan 9. Di total jadi 24,5. Selanjutnya, karena T hitung lebih besar dari T alfa, maka H0 diterima. Anak yang lahir pertama cenderung kurang agresif atau sama agresifnya dari anak kedua. Baik, terima kasih. Itulah penyampaian materi dari kelompok 7. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.